Halo, perkenalkan nama saya Hotmaida Napitupulu, Prodi Bahasa Inggris. Pada video dasar-dasar pendidikan dan filsafat ilmu pendidikan, terdapat beberapa soal-soal dan kunci jawaban penilaian akhir semester. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Berikut soal-soal tersebut. 1. Bagaimana mutu pendidikan di Indonesia menurut saudara? Jawabannya nomor 1. Kualitas pendidikan Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu melihat pemeringkatan dari World Population Review 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Soal nomor 2. Mengapa sistem pendidikan di Indonesia selalu berubah? Jawaban nomor 2. Kurikulum itu berubah karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tayangan video terlihat bahwa saat ini siswa dan guru harus mengikuti perkembangan zaman, yakni mampu beradaptasi dengan literal, digital, dan proses pembelajaran. Soal nomor 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia? Jawaban nomor 3. Kualitas guru, kurikulum pembelajaran, anggaran pendidikan dan regulasi pendidikan. Soal nomor 4. Menurut saudara, model pendidikan yang bagaimana yang dapat digunakan untuk membenahi moral anak zaman sekarang? Jawaban nomor 4. Diperlukan kerjasama sekolah dan orang tua dalam mendidik anak. Sekolah sudah demikian rupa mendidik, di rumah diperlukan lingkungan masyarakat yang sehat. Soal nomor 5. Manfaat apa yang saudara dapatkan dari perkuliahan dasar-dasar pendidikan selama 1 semester? Jawaban nomor 5. Saya dapat sedemikian bertumbuh dan berkembang karena setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Berikut soal filsafat ilmu pendidikan. Nomor 1. Mengapa filsafat dikatakan sebagai induk pengetahuan? Jawabannya, karena filsafat telah berjasa dalam kelahiran berbagai disiplin, ilmu kajian, gagasan, serta aliran pemikiran sampai ideologi hingga saat ini, baik dalam ilmu sosial seperti ilmu pemerintahan maupun ilmu alam seperti fisika. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis pendidikan? Jawaban nomor 2. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat pemikiran-pemikiran dan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rumusan konsep-konsep pendidikan. Soal nomor 3. Rumuskan tujuan pendidikan menurut filsafat idealisme. Jawaban nomor 3. Mengetahui paradigma berpikir aliran filsafat idealisme dalam menentukan kebenaran dan maksud dari ide tertinggi tersebut. Mengetahui implikasi idealisme terhadap pendidikan. Jika ditinjau dari tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi.
Soal nomor 4. Kemakakkan salah satu peran pendidikan menurut filsafat realisme? Jawaban nomor 4. Realisme di dalam dunia pendidikan mempunyai prinsip dan tujuan untuk memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya, yang bertujuan untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Soal nomor 5. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat sebab pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pewarisan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang lebih baik dan sempurna dan dari keadaan sebelumnya. Deskripsikan makna filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, John Dewey, dan Confucius. Jawaban nomor 5. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Kunci dalam filsafat dan moral Confucius adalah keluhuran budi yang disebut Zen. Zen dapat juga diterjemahkan dengan kasih, yaitu kasih kepada manusia, yang salah satu teks dalam analogi Confucius berbunyi, Zen adalah mengasihi semua orang dengan penuh sukacita dan datang dari hati yang terdalam. Zen akan membebaskan semua orang dari kejahatan dan berjuang hanya untuk mengasihi sesama. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh dan jiwa rohaninya. Sekian dan terima kasih.